Ahkamul mashi 'alal khuffain khamsatun. Hukum mengusap khuf ada 5. Pertama hukumnya wajibun. Wajib orang itu mengusap khuf. Idza tawaqqafa 'alaihi idraku waqti sholati fardin aw nahwiha. Kapan wajib mengusap khuf? Kalau dia lepas khufnya akan terlambat sholat fardunya. Dan dia dalam keadaan masih menggunakan khuf. Nah, bagi orang yang seperti itu, kalau dia lepas khufnya terlambat sholat fardu misalnya, nah, akan keluar waktunya sholat fardu. Maka bagi dia wajib mengusap khufnya supaya cepat, ini dalam mepet waktu. Kemudian yang kedua, mandubun idza kana sayafutuhu bi ghasli rijlihi sholatul jamaah. Sunnah dia mengusap khuf kalau dengan dia basuh kakinya nanti tidak dapat dia sholat berjamaah. Ada kelompok misalnya orang sholat berjamaah, dia lagi pakai sepatu ini, pakai khuf, dia lagi pakai khuf. Kemudian orang sudah mulai sholat. Kalau dia lepas khufnya bisa terlambat dia sholat berjamaah, nggak dapat jamaah. Nah, kalau dia nggak lepas khufnya bisa-bisa saja, karena kan lebih mudah nanti wudhunya kalau nggak dilepas, tinggal diusap saja, tidak perlu dibasuh kakinya dan tidak perlu lepas khuf. Nah, bagi orang yang seperti itu sunnah dia mengusap khuf. Yang ketiga, mubah. Al-aslu fihi, memang ini asalnya. Jadi pakai khuf, mengusap khuf itu mubah, boleh-boleh saja. Memang ini asalnya. Idza lam yalbashu imtithalan. Kalau dia tidak menggunakannya itu, tidak meniatkannya untuk ikut Nabi, maka mubah saja. Boleh-boleh saja. Yang keempat, makruhun. Hukumnya makruh. Kapan makruh mengusap khuf? Takrirul mashi wa ghaslihi li'annahu ya'ibul khuf. Yaitu mengulang-ulang mengusap. Dipakai terus, diulang-ulang terus mengusapnya dan dibasuhnya. Itu makruh karena bisa membuat khufnya nanti cepat rusak. Yang kelima, haramun ma'as sihhah idza kana maghsuban. Haram, tapi haramnya sah. Haram ada dua, haram sah, haram tidak sah. Haram dia sah kalau dia menggunakan khuf yang dia curi, punya orang khufnya. Wa ma'a adami sihhah, dan tidak sah, haram tidak sah idza kana ar-rajulu muhriman, kalau seseorang itu dalam keadaan berihram. Karena orang dalam keadaan berihram tidak boleh dia itu kakinya itu pakai alas begitu. Kemudian muddatul mashi lil muqimi yaumun wa lailatun wa lil musafiri 3 ayyamin bilayaliha wa syartus safar ay yakuna mubahan tawilan. 82 km atau lebih. Jadi mengusap khuf itu ada batasnya, kita boleh. Kan dikatakan tadi di pembahasan sebelumnya kita boleh mengusap khuf, bahkan bisa wajib, bahkan bisa sunnah. Mengusap khuf. Tidak perlu kita lepas waktu wudhu sepatu kita, cuma diusap sepatunya aja, nggak kena kakinya sama air, cuma diusap sepatunya saja, itu boleh. Nah, tapi itu ada batasnya. Ada batasnya. Artinya bukan sepanjang dia pakai sepatu berarti sepanjang itu dia boleh-boleh saja untuk mengusapnya. Tapi ada batasnya. Bagi orang yang mukim, artinya tidak musafir, tidak pergi perjalanan jauh, yang mukim bertempat biasa. Bagi orang yang mukim itu batasnya sehari semalam. Sehari semalam. Kalau sudah habis batasnya, maka kalau dia mau wudhu harus dilepas dong khufnya. Nggak boleh lagi dia mengusap khuf, tapi dilepas kemudian basuh kaki. Kalau sudah habis waktu sehari semalam. Begitu. Nanti ada hitungannya. Sehari semalam itu dimulai dari kapan? Nanti ada. Nanti kita di bawahnya. Bagi orang yang musafir yang perjalanannya itu 82 km atau lebih, maka bagi dia boleh mengusap khuf itu batasnya 3 hari. Lebih lama. Dikasih keringanan. Lebih lama. 3 hari batasnya kalau orang musafir. Nah, sekarang ibtida'ul muddah minantiha'il hadas
min intihail hadatsil kaini ba'dal lubsi. Nah, jadi kapan mulai dihitung sehari atau 3 harinya itu? Begitu maksudnya. Kapan mulai dihitung masanya itu? Mulai dihitung masanya itu ketika selesai daripada hadas setelah dia menggunakan khuf. Saya ulang. Mulai dihitung sehari atau 3 hari itu, kapan mulai dihitungnya? Apakah waktu saat menggunakan khuf? Tidak. Misalnya begini ya. Sekarang misalnya pagi, jam 6 pagi. Dia pakai khuf. Dia sudah wudhu sempurna, kemudian dia pakai khuf. Sudah dipakai khufnya. Apakah dari situ dimulai setarnya? Sehingga nanti selesainya jam 6 pagi juga. Kan sehari semalam, 24 jam. Ternyata bukan dari situ dimulai perhitungan sehari atau 3 harinya. Tapi dari kapan? Dari setelah dia menggunakan itu, jam 6 pagi kan dia sudah menggunakan. Nah, ditunggu dulu sampai dia berhadas. Nah, selesai daripada berhadas, maka di situ mulai start sehari semalam atau 3 harinya. Misalnya, sekarang dia sudah wudhu dengan sempurna. Kemudian setelah wudhu dengan sempurna, dia pakai khuf. Dipakai khufnya, dua-duanya. Nah, ini belum dihitung sehari semalam atau 3 hari, belum. Kemudian di jam 10 pagi misalnya dia mau kencing. Nah, ketika dia mau kencing, kencinglah dia. Nah, selesai dari kencing itu, nah di situ dia mulai sehari semalamnya. Berarti mulai sehari semalamnya di jam 10. Selesai kencing itu, misalnya kencing misalnya 1 menit atau 5 menit misalnya. Jam 10 lewat 5 selesai kencing. Berarti mulai setar sehari atau 3 harinya di jam 10 lewat 5. Berarti besok sampai jam 10 lewat 5 lagi baru pas sehari. Karena mulai menghitungnya setelah dia berhadas, setelah menggunakan khuf. Begitu maksudnya ya. Nah, itu mulai menghitung harinya. Kama qala sahibu Safwatiz Zubat rukhisa rukhisa ibu. Aduh, gimana ini? Rukhisa fi wudu'i kulli hadiri yawman wa lailatan walil musafiri fi safaril qasri ila thalathi ma'ala yaliha minal ihdathi. Itu dah. Kemudian nanti kita lihat syarat boleh mengusap khuf. Kita baru bahas sedikit dari pembahasan tadi itu. Nanti kita lihat syarat bolehnya. Jadi ada syarat-syaratnya itu yang perlu diperhatikan juga. Sampai di sini dulu.